Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus bagi para calon jemaah haji yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para ikhwatal iman, pada tayangan video kali ini insyaallah saya akan sedikit memberikan masukan ilmu terkait dengan pertanyaan yang ada di kolom komentar, di mana pertanyaan ini punya sangkut paut dengan amalan ibadah ketika berada di padang Arafah pada saat melakukan ibadah wukuf. Jadi pertanyaannya mohon diperhatikan. Pak Ustadz, pada saat melakukan ibadah wukuf di Arafah, amalan apa saja, doa dan zikir apa saja yang harus dibaca? Atas jawabannya saya sampaikan ribuan terima kasih. Jadi ini ada salah satu pertanyaan sekaligus permintaan juga ya dari beberapa teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube, untuk dibuatkan satu video terkait dengan doa dan zikir pada saat berada di padang Arafah ketika melakukan ibadah wukuf. Baik, tolong betul-betul diperhatikan dan disimak baik-baik supaya nanti nggak gagal paham. Jadi ketika Bapak Ibu berada di padang Arafah, setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah, di mana biasanya di padang Arafah ini setelah melakukan ibadah sholat, yaitu sholat zuhur dengan asar dengan cara dijamak takdim dan dikosor di sana, yaitu di kemah kita Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan kita mendengar atau menyimak khutbah Arafah yang biasanya dibawakan oleh para pembimbing, para masyaikh, para habaib, para tuan guru kita, biasanya seperti itu. Nah, setelah itu kita dianjurkan untuk melakukan ibadah wukuf. Nah, ini insya Allah nanti di part selanjutnya saya akan membahas apa yang dimaksud wukuf. Cuman ini pertanyaannya, zikir, doa dan zikir apa saja yang harus dibaca. Jadi setelah melakukan rangkaian tadi itu ya, setelah melakukan ibadah sholat, kemudian setelah menyimak khutbah Arafah, di mana Syekh Nawawi itu menyampaikan, ketika kita sudah melakukan rangkaian yang tadi seperti sholat zuhur dengan asar dengan cara dijamak, ya kan? Kemudian kita sudah menyimak atau mendengarkan khutbah Arafah, maka kita dianjurkan oleh Syekh Nawawi untuk selalu tetap dalam keadaan suci. Jadi diri kita itu tetap dalam keadaan suci dari segala hadas. Kemudian oleh sebagian para alim ulama juga dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu zikir yang sangat dianjurkan yaitu memperbanyak membaca talbiyah. Namun seperti yang saya sampaikan di awal, ketika kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di padang Arafah di mana setiap doa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, maka harus dalam keadaan betul-betul khusyuk. Hati kita itu betul-betul nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini pertanyaannya zikir apa saja, yaitu talbiyah. Jadi talbiyah ini kalau bisa dibaca 100 kali, walaupun mungkin dalam beberapa buku panduan cukup dibaca 3 kali, kadang ada yang 7 kali, ada yang 21 kali. Tapi dari saya pribadi, itu kalau bisa, karena selama kita berada di kemah kita setelah melakukan ibadah wukuf gitu kan, kita itu memang tidak ada pekerjaan yang lain gitu loh, kecuali ya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa paham ya. Jadi talbiyah itu kalau bisa dibaca 100 kali. Caranya jangan sampai salah. Kalau bisa Bapak Ibu pegang buku panduan supaya nggak keliru. Baik mau dibaca yang Arabnya atau Latinnya. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan baca Arabnya, baca Latinnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi
cara bacanya itu harus pelan, nyantai gitu kan, meresapi, merenungi seperti itu. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Karena masih banyak bacaan talbiyah ini ya, tapi ini pengalaman saya kalau bawa jemaah umroh itu di bis, ini ketika saya memandu itu masih banyak yang keliru gitu loh. Satu contoh gini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini saya pandu seperti itu ya. Tapi jemaah yang di belakang beda lagi bacaannya. Labbaik laka labbaik, labbaik laka labbaik, itu keliru. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, di sini kadang nih, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, kadang ada juga yang keliru bacaannya labbaik kakak labbaik. Nah, itu keliru ya. Jadi tolong kalau bisa ya pegang buku panduan supaya nggak keliru, karena ketika kita membaca lafaznya kalau udah keliru maknanya ikut keliru Bapak Ibu. Jadi usahakan kalau memang tidak hafal pegang buku panduan nggak apa-apa selama di Padang Arafah. Jadi dibaca 100 kali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini dibaca 100 kali. Nah, biasanya ketika kita melakukan wukuf, ketika kita melakukan zikir, apalagi berdoa gitu kan, selalu aja ada gangguan Bapak Ibu. Selalu ada gangguan. Karena itu semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang teman mengganggu lah, minta ini, minta itu, nanya ini, nanya itu, dan lain sebagainya. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi usahakan fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak jarang kalau orang Arab itu Bapak Ibu pas setelah melakukan rangkaian yang tadi ya, sholat, kemudian khutbah Arafah, itu menyendiri. Ada yang ada di bawah pohon sendirian, kadang ada juga kalau yang dekat Jabal Rahmah itu, ada yang di atas batu sendirian, baca zikir, baca doa. Karena mereka pengen betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, tidak semua orang yang kadang bisa sampai ke tempat itu. Ya, tidak semua orang bisa dipanggil oleh Allah bisa melakukan ibadah haji. Jadi mereka itu beranggapan mumpung saya dipanggil di hadapan Allah, saya dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat, maka saya harus betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka anggapan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi zikirnya talbiyah 100 kali. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan tahmid. Tahmid itu seperti apa sih, Pak Ustadz? Alhamdulillah, 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 itu tahmid. Ya, bisa diperpanjang alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau di buku panduan setelah saya baca di Kemenak, di buku panduan Kemenak dan buku-buku panduan yang lain, kadang ada yang menganjurkan cuman 21 kali, ada yang 7 kali. Tapi saya menyarankan usahakan 100 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Jadi mensyukuri bahwa kita itu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi bersyukur kepada Allah. Jadi inilah yang dimaksud arti daripada syukur, ketika kita mendapat satu kenikmatan yang mana tidak setiap orang itu dipanggil ke tempat itu. Jadi kita selalu memanjatkan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, itu 100 kali. Ingat ya, yang pertama talbiyah 100 kali, kemudian tahmid yaitu 100 kali. Kemudian zikir yang ketiga yaitu memperbanyak takbir dan tahmid. Nah, takbir dan tahmid seperti apa sih Pak Ustadz? Nah, kalau kita ada di Indonesia, seringkali kita kalau lebaran itu kan baca takbiran gitu kan. Baca takbiran, yaitu yang dibaca. Sehingga ketika orang melakukan Jumratul Aqabah di Mina itu pada malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, ya kan? Itu
malam apa ya, hari Idul Adha di Indonesia. Apa yang mereka baca di Indonesia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dibaca Bapak Ibu ketika berada di padang Arafah. Ingat akan dosa-dosa kita juga, ya kan? Ya Allah, betapa besar, betapa agungnya Engkau ya Allah. Jadi selalu merenungi gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin meninggalkan keluarga di Indonesia pada saat melakukan ibadah haji, pada saat Bapak Ibu melontar Jumratul Aqabah di Mina, pada saat Bapak Ibu berada di padang Arafah. Keluarga kita itu sudah memasuki apa ya, Idul Adha, dan yang mereka baca itu apa? Takbiran. Nah, ya, istilah kita itu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini dibaca. Ya, di buku panduan juga saya temukan cuma 3 kali, tapi baca 100 kali. Khusyuk nangis kepada Allah di padang Arafah Bapak Ibu. Ya, ini yang ketiga. Jadi baca takbir dan tahmid. Paham ya? Kemudian memperbanyak bacaan tahlil juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu 100 kali. Itu yang keempat ya. Yang kelima, itu memperbanyak membaca istighfar, akui dosa dan kesalahan kita, renungi, akui ya Allah, saya hadir ke tempat ini tidak ada tujuan lain ya Allah, kecuali ingin menghapus dosa-dosa saya ya Allah, ingin menghapus dosa dan kesalahan saya selalu berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Engkau ya Allah. Saya menginjakkan kaki saya ke tempat ini tidak ada tujuan lain kecuali saya ingin menghapus dosa dan kesalahan saya Allah. Dan ini dibaca 100 kali juga. Jadi dibaca betul-betul khusyuk kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, ya numpuk seperti apapun dosa-dosa kita, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat sejarah Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Adam sudah melanggar larangan di dalam surga sampai-sampai Nabi Allah Adam diturunkan ke langit dunia. Tapi ketika Nabi Allah Adam memanjatkan doa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu diampuni oleh Allah. Apalagi kita betul-betul khusyuk kepada Allah, insya Allah diampuni segala dosa-dosa kita Bapak Ibu. Paham ya? Itu yang kelima. Dan yang terakhir, ini yang terakhir dari saya pribadi, kalau bisa, ini kalau bisa loh ya, kalau bisa Bapak Ibu itu tadarus Al-Quran. Yang keenam ini, nah syukur-syukur Bapak Ibu punya target. Targetnya seperti apa Pak Ustadz? Targetnya misalkan Bapak Ibu dari malam nih, pada malam tanggal 9, itu kan biasanya berangkat dari pemondokan malam tanggal 9 bisa ke Mina dulu, biasanya ambil tarwiyah ya kan, kemudian setelah dari Mina baru berangkat ke Arafah seperti itu. Nah ini usahakan punya target, bawa mushaf, kemudian khatamkan selama berada di masyair, selama berada di Mina, selama berada di padang Arafah. Jadi pada malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, yaitu hari tarwiyah, Bapak Ibu baca mulai dari juz pertama, nanti nyampe berapa gitu kan, dapat berapa juz, kita kasih tanda, kemudian nanti lanjut ke padang Arafah malam harinya, yang lain pada tidur, kita tadarus terus, tadarus. Alhamdulillah saya juga pernah mengamalkan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu, tadarus. Jadi orang lain pada sibuk dengan handphonenya, dengan HP-nya, dengan update statusnya, saya alhamdulillah nggak keganggu ya. Artinya banyak sekali ujian dan gangguan kalau pada saat berada di Arafah. Satu, kadang ini loh ya, apa ya, keluarga kita yang di Indonesia itu pengen nanya ada di mana, apa kabar, bahkan kadang yang ada nih yang ninggalin anak atau cucu pengen video call dan segala macam.
Jadi hal-hal seperti itu abaikan dulu. Oke lah, kalau di satu sisi mungkin boleh seperti itu ya, tapi jangan terlalu fokus juga dengan hal-hal yang sifatnya kita nggak ada manfaatnya. Artinya kalau mau video call ya video call, sebentar aja nggak apa-apa. Kemudian lanjut lagi tadarus terus. Syukur-syukur Bapak Ibu, ya tadarus Al-Qur'annya itu khatam nyampe di Arafah. Jadi kita itu apa ya, jemaah haji akan bergerak dari Padang Arafah itu kan nyampe terbenam matahari, yaitu maghrib. Ya syukur-syukur bisa khatam seharian, sehari semalam lah ibaratnya ya, seperti itu. Nah ini yang perlu saya sampaikan, bahwa yang pertama yaitu talbiyah, baca 100 kali. Yang kedua yaitu tahmid, alhamdulillahirrabbilalamin 100 kali. Kemudian yang ketiga takbir dan tahmid, ya seperti Allahu Akbar yang tadi. Yang keempat tahlil, la ilaha illallah 100 kali. Yang kelima istighfar, ya. Yang kelima istighfar, yang keenam tadarus. Usahakan zikir-zikir seperti ini, amalan-amalan seperti ini bisa dilakukan di Padang Arafah. Lalu sebagai penutup yaitu doa. Nah, doanya ini ya tergantung Bapak Ibu. Ya, banyak sekali nanti tuntunan doanya di buku panduan, tapi saya hanya menyarankan Bapak Ibu nanti doanya kalau memang nggak hafal dengan bacaan Arab, baca sesuai apa ya, dengan bahasa kita yang kita pahami. Gak harus dengan pakai bahasa Arab. Allah itu maha tahu Bapak Ibu, ya. Misalnya satu contoh, saya kasih contoh aja Bapak Ibu, tapi ini juga bisa ditiru nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, misalkan langsung gitu ya. Ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua saya, ya Allah. Ampuni dosa anak keturunan kami, ya Allah. Ampuni dosa keluarga-keluarga kami semua, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah semua anak keturunan kami ke tempat yang mulia ini, ya Allah. Ke tempat yang sangat mustajabah ini, ya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang saat ini masih terombang-ambing dalam keharaman, apakah karena makanan yang sehari-hari kita makan dengan hasil haram, atau pekerjaan haram, maka ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami datang kemari tidak ada tujuan lain kecuali ingin menghapus noda dan dosa kesalahan saya, ya Allah, selama ini. Misalnya, ini hanya sekedar contoh ya. Itu bahasa yang difahami. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, terkadang lidah kami mengucapkan sesuatu yang Kau haramkan, ya Allah. Bahkan kadang telinga kami sering mendengarkan sesuatu yang Kau haramkan. Kedua mata kami sering melihat sesuatu yang Kau haramkan, ya Allah. Anggota tubuh kami Engkau maha tahu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu panjatkan apa doa-doa yang mungkin sekiranya Bapak Ibu itu lebih khusyuk, lebih mantap, nggak apa-apa. Mungkin ada hajat-hajat dan keperluan. Satu contoh nggak punya keturunan, satu contoh usahanya lagi kurang lancar gitu. Berikanlah kepada kami anak cucu keturunan, ya Allah, yang solehin, solehat dan seterusnya. Ya Allah, dagangan kami, bisnis kami, usaha kami belum lancar, ya Allah, lancarkan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa ya, mumpung ketika kita berada di Padang Arafah, di mana setiap doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus betul-betul dipahami, ya kan? Jadi zikir-zikir dan kemudian tutup dengan doa. Dan perlu saya sampaikan juga, pada saat berdoa Bapak Ibu, sekali lagi harus betul-betul dalam kondisi khusyuk. Kalau bisa nangis Bapak Ibu. Nah, kalau di Padang Arafah saja kita tidak bisa nangis, apalagi di tempat-tempat yang lain. Kalau diibaratkan hati Bapak Ibu itu kalau tidak bisa nangis di sana, itu melebihi kerasnya batu. Ya Allah, karena di sanalah tempat di mana setiap orang yang bermunajat, berdoa kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa paham sampai di sini ya Bapak Ibu. Pokoknya apapun doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan di Padang Arafah ini, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini jawaban dari saya.
terkait dengan pertanyaan yang tadi, doa apa saja dan zikir apa saja yang harus dibaca ketika melakukan ibadah wukuf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan video ini walaupun pendek, serba singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.